Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa salam saya berbeda dari MC dan dari Pak PRM? Pemuda itu harus semangat. Betul Ibu-ibu? Nah, kalau yang jawab Ibu-ibu masih banter. Soalnya didelok sapa sing ngomong. Tapi nek bapak-bapak makanya gak tak takoni. Soalnya kadang-kadang males. Wong saya duduk di sini dilu bapak-bapak ya. Tapi ketika saya duduk di sini, ibu-ibu nangak kabeh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ayahanda Ustadz Akhwan Hamid selaku pimpinan cabang Kerembangan beserta jajarannya. Mungkin di sini ada Ustadz Arif Himawan, ada juga Mas Haris. Yang kami hormati Ketua PRM Moro Kerembangan Ustadz Andrian Rahman ini. Andrian Rahman beserta Pak Sekretaris Ustadz Wahid beserta Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya di Muhammadiyah kenapa kok kenal dengan beberapa nama yang ada di sini? Karena di Muhammadiyah itu ibarat keluarga Bapak Ibu. Dimanapun terkadang kita bertindak, beraktivitas itu selalu ketemu. Saya dengan Mas Andre ini seperti saudara karena kenalnya itu sudah lama. Saya kenal sama Mas Andre ini tidak 1-2 hari. Tapi saya kenal Mas Andre itu mulai dari saya kuliah semester 1 sampai lulus, sampai menikah, sampai punya anak. Bahkan Mas Andre setelah ini menambah lagi nih. Alhamdulillah. Termasuk dengan Ustadz Akhwan ini sangat luar biasa. Beliau itu adalah salah satu yang membesarkan saya hingga saya sampai seperti ini. Nah, kemudian Mas pendekar kita yaitu Ustadz Arif Himawan ini juga sangat luar biasa. Jadi kita itu di mana-mana ketemu, di setiap kegiatan ketemu karena itulah Muhammadiyah. Kita itu adalah saudara meskipun tidak sedarah. Sama-sama melakukan perjuangan. Lalu yang kedua, ini kami mengambil tema ini koyane rotok gak enak. Pemuda baper membawa perubahan. Jadi saya kira itu yang hadir itu para pemuda. Ternyata Masya Allah yang hadir ini ada beliau-beliau yang senior. Rasanya saya di sini tuh berdiri di atas awan. Kayak kalau kate lugur. Padha karo nguyahe segara Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa, marilah kita nanti belajar bersama untuk menjadi yang lebih baik dari flyer yang ditampilkan, yang di-share pada jenengan semua itu sangat luar biasa. Itu thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau sudah wajib apa Bapak Ibu? Wajib itu harus dilakukan. Kalau wajib tidak dilakukan maka mendapatkan dosa. Kalau sudah mendapatkan dosa tempatnya neraka apa surga? Neraka. Karena kami yakin setiap yang hadir di sini, tua, muda, laki, perempuan, saya yakin memiliki cita-cita yang sama, yaitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga, berjumpa dengan Allah dan diberikan tempat yang terbaik. Jadi maka kita harus bergotong royong. Kita bersama seperti ini mudah-mudahan bukan hanya di masjid ini. Bukan hanya pada kegiatan ini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama rombongan masuk ke dalam surganya Allah.
Allah. Amin ya Rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, terkait dengan materi yang kami bawakan itu, pemuda baper. Ada yang baper ini, para pemuda ini? Mas Haris kok ngelamun apa, Mas? Sing baper kadang-kadang wong tua. Ancane urip ku kadang-kadang rada ruwet nggih Bapak Ibu nggih. Gorong rabi, masalah. Wis mari rabi, masalah. Gorong duwe anak, masalah. Wis duwe anak, masalah. Anak gorong sekolah itu masalah. Anak sekolah masalah. Anak lanang ya masalah, anak wedok ya masalah. Tapi seberat apapun masalah yang selama ini kita alami, tidak seberat yang dialami oleh Rasulullah. Betul? Iya. Sengsara apapun yang kita rasakan saat ini, tidak sesengsara yang dirasakan oleh Rasulullah. Betul? Rasulullah berdakwah seperti ini dulu tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi kita berdakwah untuk saat ini bisa dengan cara yang elegan. Bisa dengan cara yang keren. Loh, saya bebas berekspresi di sini. Pakai peci monggo, pakai kacamata monggo, menggunakan laptop juga monggo. Nah ini bebas. Tetapi ketika Rasulullah yang berdakwah tidak semudah seperti saat ini. Maka kita harus syukuri rasa itu. Mensyukuri dengan cara mari kita tingkatkan. Nah, ini luar biasa. PR Moro Kembangan ini. 2 bulan sekali mengadakan pengajian keliling. Oke, kembali ke materi. Yaitu pemuda Bapak Ibu. Kalau kita melihat pemuda itu apa yang ada di dalam benak pikiran kita. Berbicara masalah pemuda, generasi penerus bangsa, generasi yang akan meneruskan agama ini, generasi yang akan meneruskan para pemimpin kita saat ini, generasi yang akan meneruskan kegiatan pengajian kita pada hari ini, itu akan mereka yang akan menggantikan. Tetapi mirisnya, diakui atau tidak diakui, jika kita melihat tidak di sini Bapak Ibu ya, ketika kita melihat di luar sana, banyak para pemuda yang tidak sesuai dengan cita-cita kita. Banyak sekali pemuda yang membuat kita kecewa, membuat kita geram. Contoh, ya harus kita akui ini Bapak Ibu. Saat ini pemuda yang ada di dalam masjid ini dengan warkop yang di depan lebih banyak mana? Warkop. Pemuda di dalam sini dan pemuda yang di pasar sore Mas Andri tadi ya. Pasar malam di pasar tadi lebih banyak mana Bapak Ibu? Pasar malam. Itulah yang terjadi. Jadi nongkrong di warung kopi, ya. Kemudian suka bermain gadget. Mereka duduk di warung kopi itu mereka tidak berdiskusi. Padahal mereka berkumpul, bergerombol, melingkar, itu tidak berbicara. Menengkabe dulinan HP. Kadang-kadang saya itu berpikir, iki arah-arah iki lapo iki. Janjian ketemuan nang ngene warkop, ada yang STK, ada yang bening, ya. Apal wae ini Mas Ferdinand apal ya, mangane guyu iki. Mereka berjanjian kumpul di situ. Wajah-wajah seperti Mas Haris, Mas Fernanda kumpul nanggono. Janjian, tapi di sana tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang didiskusikan, tidak ada yang dikomunikasikan. Main HP KB. Kemudian yang kita lihat saat ini yaitu ada geng motor, gerombolan ke sana kemari, goncengan 3 laki dan perempuan. Yang perempuannya modelnya bupati. Apa bupati ini kok? Wapal, buka paha tinggi-tinggi. Padahal dulu nggak gitu loh, buka paha titik loh. Saiki tinggi-tinggi saiki. Jadi berkembang ya tambahannya, lebih parah ya. Masya Allah, saya baru tahu ini nih. Ya, kemudian melakukan penganiayaan baik terhadap teman-temannya, bahkan mereka tidak segan melakukan penganiayaan terhadap kedua orang tuanya. Kemudian tawuran yang terjadi di mana-mana. Kasus begal, ya, miras, narkoba dan lain sebagainya. Hampir setiap kenakalan itu terjadi di remaja-remaja kita, Bapak Ibu. Dan itu fenomena yang harus kita akui. Karena kita sering melihat, merasakan, menyaksikan, mendengar baik di berita
ataupun di depan kasat mata kita sendiri itu, mereka itu melakukan itu semuanya. Maka kita turut prihatin melihat para pemuda saat ini. Ya, mereka tertipu dengan tren gaya hidup. Ketagihan dengan brand tertentu. Ya. Yang mengusung kehidupan yang mengarah kepada kebebasan. Dan ini sangat luar biasa. Ini saya menyiapkan beberapa faktor, bukan hanya omong kosong, tetapi ada dasarnya yang benar-benar terjadi. Ada juga pergaulan bebas yang memunculkan eksploitasi syahwat. Ada juga market industri. Nah, nanti kita bahas itu. Kemudian mereka terjerumus pada kehidupan yang tidak mengenal halal dan haram. Nah, mereka menganggap itu semua biasa-biasa saja. Mereka menganggap itu adalah hal yang wajar. Jadi mereka melakukan miras, ya, kemudian konsumsi narkoba, kemudian meninggalkan sholat, tidak mau taat kepada orang tua, gak sobo masjid, gak gelap sholat. Itu mereka menganggap hal biasa, hal lumrah. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak dan adik-adik kita. Nah, contoh ini yang terjadi pada pergaulan bebas, ya, tren pacaran, bahkan ada jasa penyewa pacar, Bapak Ibu. Jadi ini sempat viral ini. Viral di media sosial, Twitter, Facebook, TikTok, snack video